Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di materi pendidikan agama. Di materi setelah PTS ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengembangkan budaya kehidupan. Jika kemudian di materi minggu yang lalu adalah materi pengayaan, setelah martabat luhur manusia, kemudian kita ke materi pengayaan kita, yakni tokoh masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang mengembangkan budaya kehidupan. Mengembangkan budaya kehidupan, bahwa kemudian perlu diperjuangkan manusia karena manusia hidup diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Itu artinya bahwa hidup itu sesuatu yang suci, dan nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena itu adalah sesuatu yang suci. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk memperjuangkan dan mengembangkan budaya kehidupan, karena banyak tindakan-tindakan yang berlawanan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Nah, kalau kemudian ada budaya kehidupan, kemudian juga ada di situ adalah budaya kematian. Apa itu budaya kematian? Budaya kematian adalah tindakan manusia yang merusak atau bahkan menghilangkan hidup manusia itu sendiri, seperti perang, pembunuhan, aborsi, atau bunuh diri. Nah, semua tindakan ini pada dasarnya merupakan tindakan yang melawan kehendak Tuhan, dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, budaya-budaya yang seperti ini kita kenal dengan budaya kematian. Anak-anakku yang terkasih, hidup manusia itu demikian berharga, melebihi kebutuhan apapun dalam dirinya. Hidup yang terarah pada kehidupan yang kekal di surga. Maka ini kesempurnaan hidup yang diperjuangkan, bahwa kemudian hidup manusia terarah pada surga Tuhan yang janjikan, dan juga kemudian hidup berangkat dari kebutuhan dalam hidupnya yang mengarah pada kehendak Sang Pencipta itu sendiri. Nah, berbagai macam cara dapat kita lakukan untuk mengembangkan budaya kehidupan dalam sehari-hari. Cara yang pertama adalah gerakan hidup sehat. Nah, gerakan hidup sehat ini kita sadari misalnya dengan makanan seimbang, baik gizi maupun asupan-asupan yang perlu kita butuhkan dalam tubuh. Kemudian juga memelihara tubuh, mengupayakan kesehatan. Semua ini merupakan wujud sederhana dari mengembangkan budaya kehidupan. Kalau kita menghargai tubuh kita, kalau kita mengupayakan tubuh kita untuk selalu sehat, maka kita masuk dalam menjalani cara-cara menghargai kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan budaya kasih. Yesus memberi teladan yang luar biasa untuk melindungi dan membela kehidupan secara tanggung jawab. Dan ketika kemudian membela kehidupan secara bertanggung jawab, maka itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang konkret. Tindakan yang konkret kepada siapa? Ya, kepada sesama, kepada alam ciptaan, dan tidak hanya pada ibadat ataupun kurban kepada Tuhan, tapi lebih pada tindakan konkret untuk melakukan pembelaan terhadap kehidupan. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan. Dalam seluruh karyanya, dalam seluruh perjalanan hidup Yesus, dalam sejarah hidupnya, ketika Yesus mengajar, yang melakukan menyembuhkan banyak orang sakit. Di samping mengajar, Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Ini adalah penghargaan terhadap kehidupan. Mengajar hal yang baik, mengajak orang untuk kemudian bertobat, dan dari bertobat itu memperbarui hidupnya. Setelah itu juga ia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Hidup setiap orang begitu bernilai, sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Yesus melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab, dan itu harus dinyatakan dalam tindakan kasih. Seluruh hidup dalam perjanjian baru yang mengabarkan kisah Yesus dari keempat penulis Injil menunjukkan tindakan ini, tindakan kasih yang dilakukan Yesus untuk melindungi kehidupan. Kemudian Yesus sendiri juga mengasihi sesama
karena keprihatinan dan belas kasihnya dengan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Cinta kepada sesama itu sangat terwujud dari seluruh tindakan Yesus dalam seluruh hidupnya. Budaya kehidupan harus kita perjuangkan untuk melawan budaya kematian yang semakin kuat. Mengapa begitu kemudian budaya kematian begitu kuat? Karena hingga dewasa ini mungkin manusia menghadapi begitu banyak hal beban dalam hidupnya sehingga budaya kematian begitu menyeruak dan kuat. Budaya kematian tidak hanya terbatas upaya menghilangkan nyawa seseorang saja, tetapi juga segala bentuk tindakan yang merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia entah jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya seperti aborsi, bunuh diri, pembunuhan, perang, tawuran misalnya, itu jangka pendek. Dan kemudian jangka panjang seperti penggunaan narkoba, mabuk-mabukan di kalangan remaja, atau merusak diri dengan narkoba dan obat-obat terlarang begitu. Ini adalah salah satu bentuk budaya kematian yang merusak diri, merusak tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Nah, anak-anakku, dari apa perbandingan mengenai budaya kehidupan, dari apa perbandingan mengenai budaya kematian, hari ini nanti akan ada satu film pendek yang boleh untuk kita tonton bersama. Filmnya berjudul Pesan dari Cinta. Mungkin beberapa dari Anda sudah pernah melihat, tetapi dengan tema dan hal yang lain. Di kelas 7 misalnya itu tema keluarga, tetapi di kelas 9 ini kita melihat upaya Mas Dimas itu untuk kemudian menyelamatkan Monik Wijaya. Itu salah satu bentuk gambaran tentang bagaimana budaya kehidupan diperjuangkan dan budaya kematian itu dikalahkan. Nah, nanti temukan banyak jawaban atas peristiwa hidup yang dialami oleh Monik Wijaya dari kehadiran Dimas melalui mesin waktu yang kemudian menghadirkan upaya penyelamatan tentang kehidupan. Nah, anak-anakku, ini cukup sekian materi yang kita dalami bersama dalam hal ini, dan nanti silakan Anda menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sana. Dan kita juga belajar dari Injil Matius mengenai dua hal dalam kisah ini. Yang pertama mengenai Yesus yang kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Dimana kalau Yesus mengikuti aturan Yahudi, aturan tetua-tetua Yahudi, aturan hukum Taurat, bahwa hari Sabat tidak boleh untuk melakukan aktivitas apapun. Tapi kemudian kenapa Yesus memilih menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Silahkan nanti Anda jawab di sana beberapa pertanyaan. Ada 7 pertanyaan, 3 pertanyaan berangkat dari film, dan 4 pertanyaan nanti berangkat dari kitab suci. Silahkan kemudian nanti anak-anakku Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu. Yang kedua, nanti untuk Anda semua yang akan melakukan remedi karena nilai-nilai mungkin Anda dirasa kurang, silahkan setelah nanti Pak Estu menerima jadwal dari sekolah kapan harus remedi, nanti ada tawaran tugas di PJJ khusus untuk yang remedi. Silahkan masuk di situ dan mengerjakan. Yang tidak, melanjutkan materi seperti yang telah Pak Estu bagikan. Demikian anak-anakku, terima kasih banyak. Sukses untuk semua tugas belajar kita hari ini. Tuhan memberkati Anda semua, berkah dalam. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.